Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya, praise God. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa waktu ke depan dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara Bapa kepada kami semua Bapa. Kami siap Bapa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami mau datang menyembah-Mu dan memuji-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, Raja segala raja yang patut disembah, yang patut dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, Engkau layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, forever and ever. Thank you so much Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, praise God. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya.
Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaibnya Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Betapa heran Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat heran. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci. Hosana in the highest, Hosana in the highest, Hosana di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi.
Engkau Tuhan yang layak, Engkau Raja yang layak untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang ada di tempat maha tinggi, yang diam di tempat maha kudus, di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa waktu ke depan, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus mengajar kami, Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Karena tanpa kehadiran-Mu Bapa, semua akan menjadi sia-sia. Hidup kami tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Kalau Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kami, maka semua akan menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan terus hadir Bapa di dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang terus memimpin kami. Setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan, bersihkan kami, agar kami tetap bersih dan bersinar, dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang ambil alih. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, gimana kabarnya dengan Bapak Ibu? Pasti semuanya ada baik-baik saja ya, puji Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ya, hari demi hari sampai pada hari ini Tuhan masih bersama dengan kita. Amin. Itu adalah kasih setia Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita semua orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Dia ini Tuhan Yesus. Amin. Praise God. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Praise God. Hari ini saudara, kita masih memang diperhadapkan dengan situasi suasana yang tidak menyenangkan, dengan peperangan yang ada di Timur Tengah dan juga bencana-bencana alam di seluruh dunia. Tetapi ingat satu hal, bahwa semua itu memang harus terjadi, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita tidak boleh gelisah ya. Kita harus tetap tenang agar kita dapat berdoa, agar kita semua boleh dan bisa, maksudnya dapat berdoa dengan baik. Karena Tuhan mau kita tenang, jangan kita gelisah atau terlebih-lebih panik ya. Biarlah situasi yang ada terjadi karena Tuhan masih memegang kendali ya. Ingat, Tuhan memegang kendali ya. Karena semua, God still in control of every situation. Amen. Praise God. Haleluya. Baik saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar sama-sama, yaitu Injil Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi minggu lalu kita sudah belajar Injil Matius pasal yang ke-23, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Lalu hari ini kita akan belajar sama-sama continuation from the Matthew 20 chapter 23 verses 4 until 6 today. Jadi kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan mengajar kita. Karena Tuhan adalah guru yang benar, Dia adalah gembala yang benar yang akan mengajar murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid
Tuhan, yang akan diajar oleh Tuhan, dan kita akan belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dengan baik, maka kita akan menerima semua apa yang kita pelajari dengan baik. Amin. Praise God. Nah, kita akan bacakan dulu sama-sama Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi kita bacakan dulu ayat yang ke-4. Silakan dibaca, puji Tuhan. Matius 23 ayat 4 sampai 6. Ayat 4-nya, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayangnya yang lebar dan jubah yang panjang. Ayat 6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Amin. Jadi ini masih continuation ya dari yang minggu lalu, kita sampai ayat yang ketiga ya, di mana Tuhan berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya ya pada waktu itu. Jadi ini continuation bagaimana Tuhan berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya pada waktu itu. Dan ini continuation, Tuhan masih berbicara kepada mereka ya, di mana Tuhan maksudnya menegakkan tentang kebenaran yang Tuhan mau mereka mengerti. Artinya apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada mereka, yang artinya Tuhan mau bicarakan kepada mereka tentang kebenaran yang benar, agar mereka cara pandang mereka itu berubah gitu. Jadi bisa memandang dengan benar apa yang Tuhan ajarkan. Nah ini di ayat yang keempat kita mau bacakan lagi. Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, sampai di situ dulu. Jadi di ayat yang keempat, karena di ayat yang ketiga Tuhan katakan ya kita maksudnya Tuhan katakan ikutilah apa yang mereka ajarkan di ayat yang ketiga minggu lalu ya, continuation, dan tetapi jangan ikuti kelakuan mereka, karena mereka mengajar tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Nah di ayat yang keempat kita bacakan lagi. Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat. Mereka mengikat beban-beban berat, di situ dikatakan. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Jadi orang-orang ini ya mengikat beban-beban berat lalu mengikatnya di atas bahu orang ya. Lalu tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini yang maksudnya yang Tuhan tidak suka ya kepada mereka ini, orang-orang yang seperti ini. Artinya mereka mau mengikat beban-beban berat itu tetapi diberikan kepada orang lain. Artinya mereka tidak mau mereka tidak mau menanggungnya sendiri. Artinya itu diumpamakan oleh Tuhan, mereka mau menaruh di pundak orang. Artinya mereka sendiri tidak mau memikul beban berat itu. Artinya mereka tidak mau menanggungnya. Ya, beban berat itu justru mereka mau lemparkan kepada orang lain. Ya, mereka hanya mau memberikan itu sebagai mereka bilang seperti hanya mau menunjukkan, tetapi mereka sendiri tidak mau memikulnya. Artinya mereka mau orang lain yang harus memikulnya atau menanggungnya sendiri. Nah, lalu tadi ayat yang keempat terakhir tadi, bacakan lagi. Ayat 4 terakhir, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi mereka sendiri situ dikatakan tidak mau menyentuhnya. Ya, mereka hanya mau membuat orang lain yang susah. Artinya mereka sendiri tidak mau disusahkan. Itu artinya mereka tidak mau menanggung semuanya. Artinya mereka hanya mau melemparkan kepada orang lain ya. Mereka tidak mau menanggung beban-beban itu, tetapi mereka mau memberikan, justru lemparkan semua itu kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan di ayat yang keempat. Nah, kita continue ke ayat yang kelima. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, jadi di sini dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang ya. Jadi benar di ayat yang keempat tadi,
Mereka tidak mau menanggungnya, artinya mereka hanya mau orang melihat bahwa mereka itu sedang melakukan, tetapi sebenarnya mereka tidak mau memikulnya, mereka tidak mau menjadi atau melakukannya. Ya, nah, lalu di ayat yang kelima dikatakan, bacakan lagi ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi apa yang mereka lakukan itu pekerjaan-pekerjaan itu hanya mereka maksud untuk dilihat orang, supaya orang itu memuji mereka. Artinya mereka hanya mau dipuji orang. Mereka hanya mau memperlihatkan kepada orang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, ya. Jadi mereka hanya mau dilihat orang, artinya hanya mau show off, ya, artinya mau menyombongkan diri, ya. Dengan kata lain, mereka hanya mau menunjukkan diri mereka, menyombongkan diri mereka, agar orang melihat mereka itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, padahal tidak seperti itu. Nah, lalu teruskan lagi. Mereka memakai tali sembayang yang Mereka lebar, memakai tali sembayang, katanya di situ, yang lebar, ya, dan jubah yang panjang. Jubah yang panjang. Ya, lalu ayat, ya, terus tunggu, masih ayat kelima. Bacakan lagi. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Lalu mereka memakai tali sembayang yang lebar dan mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi artinya mereka itu hanya mau dilihat orang. Mereka memakai tali apa yang lebar itu maksudnya seperti apa itu, ya, tali yang lebar itu seperti ikat apa, ya, pokoknya tali yang lebar. Di situ dikatakan seperti mereka punya, ya, untuk kalau mereka berdoa itu mereka perlu memakai ikatan tali itu seperti mereka bilang seperti selendang, bukan, tapi pokoknya tali sembahyang mereka, ya. Dan mereka pakai jubah yang panjang, artinya jubah yang panjang tuh gaun yang panjang, jadi pakaian yang panjang-panjang, supaya mereka hanya mau mereka dilihat orang. Artinya mereka hanya mau menunjukkan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan, ya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka hanya mau orang melihat mereka, hanya mau dilihat orang. Di situ di ayat yang keempat dikatakan, dan mereka menunjukkan diri mereka hanya untuk menyombongkan diri. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat 6, mereka suka duduk di tempat terhormat. Mereka suka duduk di tempat terhormat, di situ dikatakan. Dalam perjamuan. Dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Jadi orang-orang ini yang suka menunjukkan diri, menyombongkan diri, mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat. Jadi mereka duduk di tempat terhormat supaya orang melihat mereka, supaya mereka dilihat orang, ya, karena mereka duduk di tempat yang terhormat, artinya di tempat orang-orang penting, di tempat orang-orang yang dipuji-puji, ya. Nah, lalu teruskan lagi. Di tempat terhormat dalam perjamuan. Dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi mereka suka duduk di tempat terhormat, di dalam perjamuan, dan continue di rumah ibadat. Ya. Jadi di situ mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat itu seperti tempat perjamuan, di rumah ibadat. Artinya bukan kita tidak boleh duduk di bagian depan, ya, di mana kalau kita beribadah, bukan artinya kita tidak boleh duduk di bagian depan, bukan soal itu. Tetapi Tuhan mengumpamakan ini, mereka ini orang-orang yang hanya mau menyombongkan diri. Mereka ini orang-orang yang hanya mau menunjukkan diri mereka bahwa mereka adalah orang yang besar, orang yang berpendidikan atau berkedudukan tinggi. Itu yang dimaksudkan. Jadi mereka tidak punya kerendahan hati. Artinya Tuhan mengartikan mereka ini, orang-orang seperti ini, tidak punya kerendahan hati. Mereka hanya mau mereka dilihat orang, dipuji orang, dan dihormati orang, ya. Padahal mereka itu tidak menjadi pelakunya, gitu loh. Seperti yang di minggu lalu kita pelajari di ayat 1 sampai ke 3. Di situ dikatakan mereka itu tidak menjadi pelakunya. Apa yang mereka ajarkan itu tidak mereka lakukan, Tuhan katakan toh. Jadi kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka
maksudnya kelakuan mereka kita tidak boleh ikuti. Kita boleh mengikuti apa yang mereka ajarkan, Tuhan katakan, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Ya, karena mereka mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi di sini dikatakan bukan artinya kita tidak boleh duduk di rumah ibadah di bagian depan, bukan saudara, tetapi Tuhan hanya mencontohkan, artinya umpamakan mereka itu orang-orang seperti ini, karena mereka adalah orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Mereka selalu hanya mau dilihat orang, mereka hanya mau mereka dipuji orang atau dipandang oleh orang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang pintar, orang-orang benar, orang-orang suci, ya. Oleh sebab itu Tuhan tidak suka dengan karakter mereka, artinya kelakuan mereka Tuhan tidak suka. Tuhan justru Tuhan mengajar mereka untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Di mana Tuhan katakan dia mengajar orang banyak, ya, dia mengajar, dia berbicara kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya. Artinya Tuhan sedang mengajarkan mereka bagaimana mereka harus menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menjalankan kebenaran. Artinya bukan hanya orang-orang yang berbicara tentang kebenaran lalu tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau apa yang mereka bicarakan tentang kebenaran itu. Mereka sendiri harus menjadi contoh, menjadi teladan tentang kebenaran yang mereka ajarkan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan kepada orang-orang ini. Mereka harus melakukan apa yang mereka ajarkan, ya, bukan hanya mengajar menyombongkan diri, ya, di hadapan orang supaya orang melihat mereka. Jadi Tuhan hanya mau mengajarkan saudara dan saya agar kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang akan menilai semua apa yang kita lakukan, pekerjaan apa yang kita lakukan, semua itu Tuhan yang menilai, bukan manusia. Jadi kita tidak perlu mencari hormat dari manusia atau pujian dari manusia, tetapi kita justru harus mencari pujian yang datang dari Tuhan, ya, karena Tuhan yang akan memberikan kita pujian yang benar, yang baik di saat kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Praise God. Jadi saudara, saya pun belajar, saya pun tetap diajar bagaimana saya harus menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang saya tahu, dengan apa yang Tuhan berikan pengetahuan kepada saya. Saya harus merendahkan diri, tetapi saya harus bicarakan tentang kebenaran itu kepada semua orang agar mereka tahu kebenaran itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, tidak datang dari mana-mana. Artinya kebenaran hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang sedang saya bicarakan, ya. Tetapi saya juga harus bicarakan dengan kerendahan hati, bukan dengan tinggi hati atau dengan keangkuhan hidup. Jadi saya pun harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, ya, untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Itu artinya kita mau menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara dan saya harus belajar banyak bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan kita, kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita sudah belajar hari ini sampai kepada ayat yang ke-6, ya, karena kita akan continue terus belajar dari Injil Matius pasal yang ke-23 terus sampai selesai. Jadi kita akan belajar beberapa ayat di setiap minggu, belajar 3 ayat, 4 ayat, atau 5 ayat, tergantung dengan continuation dari verses yang kita pelajari. Jadi saudara dan saya harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengajar kita tentang kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran dari tempat lain atau dari siapapun juga, kecuali hanya datang dari Tuhan Yesus. Kebenaran itu hanya kita dapati
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, jadi ingat, di saat kita belajar firman Tuhan, kita harus tahu bahwa yang mengajar itu Tuhan. Tuhan yang berbicara lewat orang-orang yang Dia sudah tentukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Jadi Tuhan berbicara lewat mereka, orang-orang yang sudah ditentukan untuk membawa Injil Tuhan. Ya, jadi itu semua adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang menentukan, bukan kita, bukan manusia, tetapi Tuhan yang menentukan. Jadi saudara, kita harus ikut arus Tuhan. Artinya ikutilah arus Tuhan, ikutilah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan. Karena kita harus mengikuti jejak-jejak Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengikuti jejak kita sendiri atau jejak manusia, tetapi jejak Tuhan yang kita harus ikuti agar kita tetap berdiri di tempat yang benar, kita tetap berjalan di tempat yang benar. Itulah jejak Tuhan. Yesus Kristus adalah kebenaran. Kita harus berjalan di tempat yang benar. Kita harus berdiri di dalam kebenarannya. Itulah jejak-jejak Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saudara dan saya terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita terus belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita harus rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita boleh menerima kebenaran firman-Nya yang sudah diajarkan oleh Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang subur, karena di situ firman Tuhan akan bertumbuh. Di saat hati kita itu terbuka, hati kita itu penuh dengan kebersihan, ya, maka firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hati kita, bertumbuh, ya, berlipat-lipat ganda. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan hanya mendengar atau membaca, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita di setiap hari. Bukan hanya hari Minggu, saudara, kita shalom-shalom kepada orang, tetapi setiap hari kita harus menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi contoh bagi firman Tuhan itu, menjadi teladan bagi firman Tuhan di setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu yang paling terutama, karena Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang seperti itu. Amin. Praise God. Jadi saudara, hari ini kita sudah belajar Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti minggu depan lagi kita akan continue dengan ayat-ayat yang berikut. Ya, biarlah saudara dan saya tetap setia dan tetap mau belajar dan tetap mau diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Ingat saudara, kebenaran hanya datang dari Tuhan Yesus. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita harus tetap setia, taat kepada Tuhan, taat melakukan firman-Nya, dan tetap setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali, ya. Karena hari-hari ini kita sudah menyaksikan, ya, keadaan dunia tidak semakin baik, ya. Begitu banyak kita saksikan, ya, dari semenjak beberapa tahun yang lalu sampai pada hari ini. Oleh sebab itu kita harus tetap tenang di dalam Tuhan, diam dan duduk di dalam hadirat-Nya, agar kita boleh mendapatkan kekuatan dan kita boleh mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Karena rencana Tuhan begitu indah bagi kita semua umat Tuhan yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita akan belajar lagi nanti pada minggu depan, dan biarlah saudara dan saya boleh tetap setia, ya, tetap setia dan tetap mau mengikuti pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya, sebelum kedatangannya, biarlah Tuhan yang akan menentukan kedatangannya, karena itu hanya Tuhan yang tahu kedatangannya kapan. Kita tidak tahu, ya. Jadi kita hanya menjalankan tugas kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Kita harus tetap menjalankan dengan baik di hadapan Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu semua di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, praise God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami, agar firman Tuhan boleh tetap tinggal dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh diubahkan, karakter kami boleh dibaharui dan diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap pengajaran Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di setiap hari. Karena Engkau adalah pengajar yang benar, Engkau adalah gembala yang benar Bapa. Karena kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami juga mau serahkan terus setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah tangan Tuhan terus melawat mereka, menjamah mereka. Dan Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa bangsa dan negara-Mu, pemerintah-pemerintah, para leader negara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menegur mereka dan membawa mereka untuk bertobat agar mereka tidak merusak bumi ini. Bapa, karena bumi ini adalah milik Tuhan, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya mau mengikuti Engkau Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih dan Tuhan yang masih memegang kendali. Tuhan yang akan menolong, melepaskan kami semua Bapa, karena kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Selamatkan banyak jiwa Bapa, selamatkan keluarga-keluarga, selamatkan Bapa setiap jiwa-jiwa yang sedang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan Bapa setiap keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan, dan Tuhan bawa mereka juga untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa cuaca di setiap hari. Setiap cuaca ada di dalam kontrolnya Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita angkat pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you, thank you, thank you Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.